Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dan pemirsa di segmen terakhir ini Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustaz Menjawab. Baiklah, pertanyaan yang sudah masuk datang dari Ibu Yuli di Malang. Saya akan langsung bacakan pertanyaannya. Ya, ini dia pertanyaannya adalah mohon penjelasan terkait warisan setelah kedua orang tua wafat. Kami sepakat rumah dijadikan tempat singgah agar saudara bisa menginap saat berkunjung. Kini rumah ditempati seorang cucu yang kuliah dan usulan saya bisa bila kelak kosong, rumah diserahkan ke masjid di belakang sebagai amal jariah bagi orang tua dan keturunannya. Bagaimana hukumnya dalam Islam, Kiai? Silahkan dijawab. Ini menarik nih Mbak Eva. Sekaligus saya ingin memberikan komentar atas potongan Gapai Kemuliaan saya dengan Mbak Eva. Itu yang paling banyak ditonton di Instagram. Itu sampai dimatikan kolom komentarnya. Karena jutaan orang yang berinteraksi dengan komentar. Saya ingin meluruskan sebagian pandangan masyarakat di sana. Bahwa hukum waris itu betul, ada aturannya dari Allah. Tetapi ayat tentang waris itu ditutup dengan wasulhu. Kalau ada kesepakatan itu khair. Makanya dulu guru saya itu bilang gini, kalau antar anggota keluarga itu ada kesepakatan yang dibangun atas dasar keridhaan yang pasti. Nanya satu-satu empat mata ternyata sepakat, maka hukum waris itu tidak dipakai tidak apa-apa. Gitu loh. Kenapa? Karena hukum waris itu kata guru saya, Allah turunkan itu karena ada perselisihan. Kalau ada yang tidak ridho, maka kembali ke sana. Nah, wasiat guru saya ini, pemahaman guru saya terhadap hukum waris itu relevan dengan pertanyaan hari ini. Nah, ini kan masing-masing ahli waris kalau dari pertanyaan ini seolah-olah sudah mendapatkan warisan. Mungkin ada yang berbentuk uang cash, ada tanah, ada mobil. Yang tersisa adalah rumah di mana dulu mereka dididik dan dibesarkan oleh orang tua. Nah, mereka seolah-olah ingin membuat kenangan, memori hidup. Ya, kata orang Jawa tuh biar nggak mati obor. Kalau rumah ini nggak ada, nanti lebaran nggak ada yang datang ke situ sudah. Masing-masing sudah punya dinasti. Kayak saya, ayah saya, kan ayah saya udah jadi kakek dari anak saya. Maka saya putus sudah dengan kakek yang di atas. Kenapa? Sudah bangun dinasti baru-baru. Untungnya rumah tua itu masih ada. Jadi ada nostalgia kalau pulang. Kan niatannya bagus nih. Supaya silaturahmi antar generasi nggak terputus. Disepakati kalau begitu yang diwaris ini kecuali rumah induk. Boleh nggak? Boleh kalau disepakati. Gitu. Yang nggak boleh itu kalau ada yang nuntut. Nah, kalau nggak ada yang nuntut, itu nggak boleh juga dipaksa-paksa. Kamu gimana sih nggak punya perasaan rumah bapak? Nggak ada perasaan. Ini hak. Dia menuntut itu bukan dosa. Memang hak dia kan? Nah, kalau semuanya sepakat nih, alhamdulillah kita semua udah punya rumah, sudah punya ini, nanti dibuat aturan. Siapa yang menempati di situ? Lebaran, kumpul rame-rame, ada acara keluarga, atau ada anak keturunan yang kebetulan sekolah di dekat situ kayak tadi itu, boleh. Nah, tiba-tiba kemudian, setelah selesai ini semua nih, ternyata rumah itu sekarang sudah tidak mungkin kita kumpul. Anaknya udah tua, sudah punya cucu cicit di Jakarta, udah jadi kakek dia di sana. Kan nggak mungkin cicitnya dibawa ke sini. Kenangannya sudah nggak ada, lihat kakeknya di sana. Cucu yang tadi sekolah sudah selesai. Gimana ya? Kalau ini nggak ada yang menempati. Sementara dulu sepakat kan, nggak boleh dijual, hanya untuk ditempati. Ini ide yang bagus, diwakafkan atas nama bapak dan atas nama ibu. Padahal mereka berdua itu kan nggak mewakafkan. Nah, ini kalau datang ke KUA tinggal bikin aja akta ikrar pengganti akta wakaf. Jadi kesepakatan keluarga ini adalah hak kami semua asalnya. Anak pertama punya hak, anak kedua, anak ketiga punya hak di rumah itu. Tapi kami bersepakat hak ini tidak kami ambil, ingin kami wakafkan. Nih, kalau nanti secara administrasi itu wakafnya harus ditandatangani oleh anak-anak bertiga, nggak apa-apa. Tapi mereka berikrar wakaf ini sejatinya pahalanya untuk kedua orang tua kami. Ini bukan saja boleh Mbak Eva,
tapi ini adalah bakti yang paling mulia untuk orang tua. Bagaimana bahagianya orang tuanya, tahu-tahu rumah itu dibongkar jadi panti asuhan, atau pelebaran masjid karena dekat dengan masjid, atau ditempati oleh imam yang ngimami masjid. Subhanallah, itu orang tuanya di alam kuburnya mengatakan, ya Allah, senang saya punya anak-anak seperti ini. Ibu Yuli di Malang Iya, ya. Ibu Yuli, Iya, iya. Alhamdulillah ya, subhanallah. Jadi anak yang solehah Anak gitu yang ya. soleh, punya ide yang Baiklah, bagus. baiklah. Nah, Kiai, sekarang setelah tadi kita bacakan pertanyaan Bu Yuli, sekarang kita kembali lagi ke topik zakat, Kiai. Oh iya. Ini mungkin yang saya tidak ingat pernah membahas ini sebetulnya, Kiai. Iya, ya. iya. Soal zakat bagi hasil perikanan, Kiai. Perikanan. Nah, iya. itu bagaimana sebetulnya, Kiai? Iya. Apakah sebetulnya sama dengan peternakan, Iya, perkebunan, iya. atau ada aturan lain, Kiai? Ada yang menyamakan, ada yang tidak menyamakan. Yang menyamakan ini punya logika gini Mbak Eva. Dulu di zaman Nabi tidak ada sungai. Di zaman Nabi tidak ada empang. Yeah. Maka harta yang selalu difokuskan oleh Rasulullah itu akan al-an'am. Karena memang orang Arab ya hidupnya di unta dan di kambing. Yeah. Kan gitu. Harta perniagaan macam-macam itu kan ada emas, perak dan sebagainya. Bagaimana sekarang dengan yang terjadi di ikan-ikan ini? Karena itu mendatangkan uang kan. Ada yang kemudian mengkiaskan ini dengan zakat tanaman. Kan ada orang nanam bibit nih di atas tanah. Begitu tumbuh, panen, wajib mengeluarkan zakat. Yang ini nanam ikan. Walaupun di air, tapi kan di tanah. Masa air nggak ada tanahnya? Nah, sebagian mereka yang bermazhab Imam Abu Hanifah, itu mengilhakkan, menyamakan. Jadi nanti nisabnya sama dengan beras. Khomsatu ausukin, 600 kintal gabah itu, kalau dijual berapa, maka nanti jadi patokan harga ikan tadi. Disamakan dengan gabah tadi itu Mbak Eva. Nah, mazhab yang lain enggak. Yang penting ikan-ikan itu kalau dijual kan jadi uang. Kalau jadi uang kan jadi zakat mal nantinya. Gitu loh. Jadi ada dua cara. Ada dua cara. Walaupun nanti ketentuannya beda. Kalau zakatnya itu zakat kayak tanaman, kan setiap panen. Jadi artinya setiap ikannya besar dijual ke pengepul ikan, itu langsung dipotong nih. Kayak zakat tanam-tanaman. Kalau zakat uang kan nunggu 1 haul Mbak Eva, 1 tahun gitu loh. Kemudian tarifnya juga berbeda. Itu kalau yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i secara umum, kalau dia sudah berbentuk uang. Kalau belum berbentuk uang, ya memang tidak ada zakat ikan. Gitu. Nah itu jadi bagaimana Kiai? Nisab dan... kalau dia pakai zakatnya, zakat zuru' wa thimar, saya bilang tadi. Kalau misalnya harga gabah, saya tidak tahu, saya bukan petani, katakan 100.000. Kalau 600 ya 6 juta. Berarti kalau ikannya sudah seharga 6 juta, itu kena zakat, kan gitu. Kalau dia zakat uang, zakat perniagaan, ikannya dijual kan, maka tidak langsung dizakati. Nilai uang itu bercampur dengan uang saya yang lain Mbak Eva. Sampai kapan? Sampai nisabnya dalam mazhab Imam Syafi'i 96 gram emas. Kalau uangnya nanti sekarang katakan 200 juta baru kena zakat. Kalau nggak sampai 200 juta ya nggak kena zakat gitu. Dan itu perlu menunggu setahun, bukan setiap panen ikan gitu. Tapi yang ini yang lebih banyak diikuti oleh para ulama, zakatnya dimasukkan kepada zakat uang karena ikannya setelah dijual itu berubah menjadi uang. Baiklah Kiai. Semoga penjelasan Kiai tadi bisa memberikan jawaban begitu ya bagi mungkin pengusaha ikan yang mungkin bingung cara membayar zakat. Dan ini adalah akhir Kiai dari Gapai Kemuliaan untuk episode hari ini. Terima kasih atas semua ilmu yang sudah disampaikan. Dan pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita untuk menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.